Ini konsep ngantri ini yang kadang orang nggak paham. Konsep ngantri ini orang yang nggak paham. Dapatnya sih dapat, cuman tanggal cairnya antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Jam cairnya antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Jadi sekarang coba dicerna lagi. Ini konsep hidup yang paling enak, paling gampang, paling cetok welo-welo yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Jangan nggak usah mumet, nggak usah mikir. Rezeki tempatnya di mana? Di langit. Alamatnya mana? Langit. Cairnya kapan? Ngantri. Ya, terus setiap orang ngantrinya sama atau beda? Beda. Oke, berarti kalau kita pengen dapat rezeki, nomor satu kita nyarinya kemana? Ke langit. Naik apa? Ya. Nah, namanya ke langit itu artinya maksudnya ke Allah Subhanahu wa taala. Naikkan rezekimu ke langit, ke Allah taala. Caranya bagaimana? Ya udah, sholat, bakti sama orang tua, silaturahim, istighfar. Makanya urusan sholat sama rezeki itu tak terpisahkan. Wa'mur ahlaka bis sholah. Ya, perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah atas urusan itu, ngajak keluarga sholat. Kami tidak minta rezeki dari kalian, kamilah yang berikan kalian rezeki. Gitu kata Allah Ta'ala. Jadi orang yang sholat dan ngajak keluarganya sholat berarti lagi jalan ngambil rezeki ke langit. Habib, saya udah sholat. Perintahnya Al-Quran bukan sholat. Sholat dan ajaklah keluargamu sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 10 tahun gak kamu suruh sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 9 tahun gak kamu ajari sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 7 tahun belum sholat. Padahal perintah Allah Ta'ala, perintahkan anakmu yang umur 7 tahun untuk sholat. Berarti sebelum umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Berarti dari sejak kecil sudah diajari sholat. Kapan anak kita mulai belajar sholat? Masih ingat pelajaran saya? Pelajaran sholat itu disunnahkan, diajarkan sejak manusia pertama kali hidup ke alam dunia. Langsung bapaknya disuruh ngajari sholat. Pelajaran pertama adalah panggilan sholat, yaitu adzan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih tahu telinga kanannya, nih yang paling penting dalam hidupmu, sholat. Nih panggilannya bentuknya adzan. Ingat ya, kamu harus sholat. Melek moto sholat. Bayi oek mengkurep gak iso, ngelumah gak iso, ngomong gak iso. Bisanya oek sama Allah sudah disuruh ngajari sholat. Pertama kali mengenalkan waktu sholat. Nih yang namanya iqamah. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini qomat. Ini berarti tandanya imam sudah ngajak sholat. Kalau tadi itu mulai masuk waktu sholat. Jadi begitu bayi lahir sudah disuruh ngajari sholat. Ini kalau orang tua konsen seperti itu, berarti dia sudah gedor-gedor pintu langit, ngobrak-ngobrak pintu langit. Untuk apa? Minta rezekinya segera dicairkan karena sudah ngantri. Paham? Nah kemarin dulu waktu ngadani anak niatnya bagaimana? Orang cetok. Semuanya ngadani, adzan, komat. Niatnya apa? Wallahu a'lam bid. Nah itulah bedanya orang yang belajar sama yang nggak belajar. Kalau belajar bukan sekedar tahu disuruh ngadani ngomati, tapi ada pesan di situ untuk ngajari anak sholat. Makanya banyak ulama yang di masa lampaunya umur 3 tahun sudah sholat tahajud. Benar-benar sholat tahajud dan paham gerakan sholat, paham rukun sholat, paham sunnah sholat, paham yang membatalkan sholat. Umur 3 tahun. Anak kita kelas 2 SMP, ibunya masih ngomong, kesian, capek dia, jangan diobrak-obrak sholat. Kesian, dia lelah, jangan diobrak-obrak sholat. Giliran sekolah, ayo mangkat, terlambat kamu sekolah, diteriakin luar biasa. Yang manfaatnya sekolah belum jelas, itu diteriakin luar biasa. Tapi yang manfaatnya sholat sudah sangat jelas. Bapaknya teriak, ibu yang ngomong, ojo bengak-bengok, sakno bocah, cek turu, kesel, capek,
jangan kamu teriakin. Urusan sekolah, pecut, gebuk, siram, gebyur. Nah ini kita jadi orang tua kalau seperti ini salah menempatkan prioritas, gak paham. Makanya nomor satu, kalau kita selama ini mengeluh kenapa rezeki saya ini sulit, kenapa rezeki saya itu susah, jawabannya adalah kamu salah alamat. Kamu salah alamat-alamatnya yang kamu tuju harus jelas, harus betul. Kemana? Ke langit. Caranya bagaimana? Sholat.